Halo dan selamat bergabung lagi. Hari ini kita mau bedah bab 1 dari buku Speak Memorably. Fokusnya nih bukan lagi sekedar ngomong atau nyampein pesan biasa, tapi gimana caranya biar omongan kita itu melekat gitu loh, bener-bener diingat orang. Ternyata di era sekarang ini jadi penting banget. Siap, yuk kita mulai. Jadi dulu itu kan katanya komunikasi sukses itu intinya tetap pada pesan, diulang-ulang terus. Iya, yang penting pesannya sama terus. Aman sih, tapi ya jujur aja agak ngebosanin nggak sih? Dan gampang dilupain. Sumber kita ini bilang, kalau semua orang ngomongnya mirip-mirip, Anda gimana mau kelihatan beda? Gimana mau didengerin? Nah, persis. Makanya berkesan itu jadi kunci sekarang. Komunikasi yang bisa nempel di kepala orang, mungkin berjam-jam, atau bahkan berhari-hari setelahnya. Itu punya daya bujuk yang, jauh lebih kuat. Oh, jadi bukan cuma info nyampe ya? Bukan cuma itu, ini soal gimana dapat buy-in, dapat dukungan penuh, mengubah cara pandang orang lain. Dan itu kan penting banget ya di dunia kerja, di karir Anda. Bener banget. Dan buku ini langsung nunjukin masalah-masalah nyata di komunikasi kita sekarang. Contohnya rapat deh. Ada survei nih, 93% pekerja di AS ngerasa rapat itu kayak kutukan. Wow, 93%. Itu hampir semua ya. Iya, katanya terlalu panjang, terus sering nggak jelas tujuannya apa. Lalu soal presentasi, ada lagi nih data dari LinkedIn. Gimana tuh? Sekitar 63% responden bilang yang paling bikin sebel dari presentasi itu kalau cara penyampaiannya buruk. Ah, iya. Nggak engage gitu ya? Nah, dan semua komunikasi yang nggak efektif ini, menurut studi Grammarly sama Harris Poll, itu bikin bisnis rugi. Rugi seberapa besar? Gede banget, sampai 1,2 triliun dolar per tahun. Astaga, 1,2 triliun dolar. Cuma gara-gara komunikasi kurang oke. Iya, angka yang gila kan? Wah, itu kerugian yang benar-benar nyata ya. Bahkan dampaknya bisa sampai ke valuasi perusahaan loh, waktu mereka mau IPO misalnya. Oh iya, ada contohnya? Ada, contohnya CEO Box namanya Aaron Levy. Dia ngaku sendiri kalau IPO perusahaannya itu agak kurang memuaskan. Gara-garanya? Mereka gagal bikin cerita yang simple, yang gampang diingat. Cerita perusahaan maksudnya? Ya, narasi tentang perusahaan mereka. Dia bilang gagal bikin sesuatu yang bisa muat di belakang serbet koktail. Simple gitu maksudnya. Oh, oke, paham. Jadi harus ringkas dan ngena ya? Betul. Ini nunjukin kalau komunikasi yang jago itu bukan lagi sekedar nilai tambah atau nice to have, udah jadi keharusan bisnis. Setuju. Dan tekanannya makin berasa loh sekarang. Tekanan gimana lagi tuh? Apalagi dengan adanya teknologi baru. Kayak NLP itu loh. Natural Language Processing. AI yang bisa ngerti bahasa manusia. Nah, itu. Plus AI lainnya. Mereka ini sekarang bisa nganalisis bukan cuma apa yang diomongin sama eksekutif misalnya pas earnings call gitu ya. Waktu laporan keuangan ke investor itu ya? Iya betul. Tapi juga bagaimana cara ngomongnya. Maksudnya? Nada suara gitu? Iya, nada suara, ada keraguan atau enggak, bahkan sampai getaran mikro di suara yang kita aja nggak bisa denger. Wah, sedetail itu ya analisisnya sekarang. Banget. Betul sekali. Ada kasus menarik soal ini. CEO Illumina, Francis de Souza. Oh, saya pernah dengar sekilas. Gimana ceritanya? Jadi analisis AI itu mendeteksi ada tingkat stres yang tinggi dalam suaranya waktu dia lagi bahas topik yang agak sulit. Soal akuisisi perusahaan yang kontroversial. Padahal kata-kata yang dia ucapkan itu kedengarannya positif loh. Terus gimana akhirnya? Hasilnya, 2 bulan kemudian, dia mundur dari jabatannya. Serius? Gara-gara analisis suara itu? Iya, itu jadi salah satu indikator kuat ya. Ini nunjukin kalau sekarang bicara di depan publik itu udah kayak semacam pertunjukan. Keaslian kita, cara kita menyampaikan sesuatu dengan meyakinkan, itu jadi pertaruhan besar. Menarik banget ya. Ngomong-ngomong soal keaslian, sumber kita ini juga bilang, kita tuh seringkali jadi komunikator yang datar dan gampang dilupain, itu gara-gara tanpa sadar kita niru gaya pemimpin-pemimpin lama. Maksudnya gaya yang kaku gitu? Iya, yang kecanduan jargon katanya. Terdengar formal, tapi nggak ngena. Nah, tantangannya sekarang tuh gimana membalikan proses niru yang nggak sadar ini, osmosis negatif gitu istilahnya. Jadi harus berani beda ya? Betul. Jadi berkesan itu butuh sedikit keberanian buat keluar dari kebiasaan, tampil beda. Dan ini semua mulainya dari pola pikir sih, mindset.
Bukan cuma sekedar ngapalin daftar jangan begini, jangan begitu. Terus gimana dong? Tapi lebih ke memahami apa sih yang sebenarnya bikin pesan itu nempel di kepala orang. Apa yang mereka ingat. Kita perlu mengubah kesadaran kita, pendekatan kita waktu mau bicara. Oke, jadi fokus ke apa yang berhasil ya? Iya, dan juga jadi pengamat yang lebih kritis terhadap cara orang lain berkomunikasi itu sangat membantu loh. Kita jadi belajar dari contoh nyata. Mengamati pembicara lain gitu. Betul. Penulis buku ini malah bilang minta masukan dari teman kerja itu seringkali kurang efektif. Loh, kenapa gitu? Iya, mungkin karena mereka nggak terlatih atau sungkan. Lebih baik katanya mengamati langsung pembicara hebat atau ya kerja bareng pelatih komunikasi profesional. Masuk akal juga sih. Jadi intinya nih, bukan cuma soal jadi komunikator yang lebih baik secara teknis aja ya. Bukan cuma itu. Tapi jadi komunikator yang berbeda. Punya gaya sendiri, terasa asli, otentik. Nah, dan yang paling penting, berkesan. Meninggalkan kesan mendalam. Jadi sosok yang komunikasinya itu nyegerin gitu ya. Di tengah gaya bicara bisnis yang kadang, ya gitu deh, agak monoton. Tepat sekali. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Bab pertama ini benar-benar nekenin satu hal. Di dunia yang makin riuh sama informasi, terus diawasin pula sama AI yang makin canggih, kemampuan buat komunikasi secara berkesan itu jadi aset yang, wah, nggak ternilai harganya. Iya, ini bukan lagi sekedar transfer data atau informasi. Lebih dari itu ya. Jauh, ini soal meninggalkan jejak, soal mempengaruhi orang, dan soal tampil menonjol dengan cara Anda sendiri yang otentik. Nah, ini nyambung ke satu pertanyaan penutup yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kalau AI aja udah bisa deteksi ketidakaslian kita, bahkan dari getaran suara yang super halus, lalu apa sih sebetulnya makna autentisitas dalam komunikasi kita yang sekarang ini yang kadang rasanya jadi kayak pertunjukan? Gimana caranya Anda bisa memupuk dan nunjukin keaslian itu secara tulus dalam setiap interaksi? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Iya kan? Sesuatu untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.